Baik, di sini Bu akan menjelaskan tata cara sholat jamak takdim dan takhir. Mohon diperhatikan ya. Baik, yang pertama tata cara sholat jamak takdim, zuhur dan asar. Dilaksanakannya pada waktu sholat zuhur. Kenapa? Karena kita menjamak takdim. Jamak takdim berarti di awal ya. Di awal sholatnya antara zuhur dan asar, mana yang lebih dulu? Pasti zuhur, makanya disebutnya jamak takdim. Yang pertama kita berniat sholat zuhur dengan jamak takdim. Nah, niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba rakaatim jamak takdimah ma'asri fardhu lillahi ta'ala. Sambil niat dalam hati, kita berniat nih sholat zuhur dengan menjamak takdim. Kemudian takbiratul ihram, sholat zuhur 4 rakaat, kemudian salam. Nah, kalau sholat zuhur biasa udah selesai. Tapi karena kita berniat menjamak takdim, kita berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, sholat asar. Niatnya berbeda. Nah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba rakaatim jamak takdimah ma'a zuhri fardhu lillahi ta'ala. Sambil lihat juga dalam hati ya. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat asar yang 4 rakaat, kemudian salam. Selesai sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Dari niatnya saja sudah berbeda ya. Ada jamak takdima, itu berarti kita niatnya menjamak. Ya, berbeda dari sholat atau niat sholat zuhur biasa. Yang kedua, jamak takhir, maghrib dan isya. Jamak takhir berarti laksanakannya di akhir. Maghrib dan isya berarti dilaksanakannya di isya. Tuh, pertama kita berniat menjamak sholat maghrib dengan jamak takhir. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa rakaati jamak takhiron ma'al isya'i fardhu lillahi ta'ala. Sambil niat dalam hati, kita sholat maghrib dengan menjamak takhir. Sama seperti jamak takdim. Yang kedua takbiratul ihram, sholat maghrib 3 rakaat, salam, berdiri lagi, niat sholat yang kedua yaitu isya, dan dengan niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu isya'i arba rakaatim jamak takhirah ma'al maghribi fardhu lillahi ta'ala. Jangan lupa niatnya dibacakan dalam hati juga ya. Kemudian takbiratul ihram, sholat isya kita yang 4 rakaat, kemudian salam. Selesai. Ingat, kalau jamak takdim, zuhur dan asar dilaksanakannya pada waktu zuhur. Kalau jamak takhir, misalnya sholat maghrib dan isya, dilaksanakannya pada isya. Dari niatnya juga sudah berbeda ya, sama jamak takhir juga. Ada penambahan dalam niat ya, seperti jamak takhiroh. Sesuai sama niatnya, jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti jamak takdimah. Di dalam niat sholatnya itu dibawakan niat kita tuh sholat jamak takhir atau jamak takdim ya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Ayo, ada yang tahu? Nah, sholat qashar ini meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Ada 3 sholat yang bisa diqashar. Yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga isya. Kenapa hanya 3 sholat yang bisa diqasharkan? Karena sholat qashar ini meringkas rakaat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat zuhur, asar, dan isya ini ketiganya mempunyai rakaat yang sama yaitu 4 rakaat. Jadi, yang semula 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Kenapa maghrib dan subuh tidak bisa diqashar?
Ya, karena maghrib hanya 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Jadi, sholat subuh dan maghrib tidak bisa dikosorkan. Yang bisa dikosorkan hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Ingat, yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik, adapun syarat sholat qashar. Yang pertama musafir. Apa itu musafir? Musafir ini orang yang apa? Dalam perjalanan ziarah ataupun orang yang sering mengunjungi tempat yang bermakna tentang keagamaan ya. Kemudian yang kedua, sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. Misalnya kita akan mengqashar sholat zuhur, berarti dilaksanakannya pada sholat zuhur. Begitupun saat mengqashar sholat asar, dilaksanakannya pada sholat asar. Hanya rakaatnya dikurangi atau diringkas. Yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang ketiga, niat untuk mengqashar sholat. Yang terakhir, jaraknya itu 85 km. Berarti tidak boleh kurang dari 85 km. Misalnya kita dalam perjalanan nih, perjalanan jauh. Lebih dari 85 km kita belum sampai. Kita boleh mengqashar sholat tersebut. Tapi kalau belum sampai 85 km, berarti tidak diperbolehkan untuk mengqashar ya. Nah, tata cara sholat jamak dan qashar. Yang pertama, ada sholat zuhur qashar dan sholat asar qashar. Yang kedua, sholat zuhur jamak takdim qashar dengan sholat asar. Yang ketiga, sholat zuhur jamak takhir beserta qashar dengan sholat asar. Keempat, sholat isya qashar. 5. Sholat maghrib jamak takdim beserta qashar dengan sholat isya. Dan yang terakhir, sholat maghrib jamak takhir beserta qashar dengan sholat isya. Nah, kalian bisa lihat niatnya di buku paket halaman 24 sampai 27. Di sana sudah ada niatnya dari sholat-sholat tersebut. Bisa kalian baca dan pahami ya.